mungkin berbeda dengan yang PDF yang saya share ke Anda, cuma pada prinsipnya sama saja. Oke, kemarin kita sudah maaf. Jadi saya ulangi lagi, setiap Anda mendapatkan soal yang bentuknya berupa gambar mesin gitu ya, gambar mesin, gambar mekanisme lah ya, mekanisme mesin apapun itu. Yang pertama harus Anda kerjakan adalah Anda harus bisa membayangkan cara kerjanya. Jadi Anda lihat komponennya apa saja sih? Oh, kalau seperti ini misalkan ada piston, ada connecting rod, ada engkol, begitu ya. Kemudian masing-masing komponen itu geraknya bagaimana? Oh, kalau piston itu geraknya cuman lurus, bolak-balik. Kalau connecting rod dia geraknya gerak gabungan ya, general plane motion. Kalau engkol geraknya rotasi seperti itu. Nah, jadi begitu Anda sudah bisa membayangkan, yang Anda kerjakan berikutnya adalah Anda membuat free body diagram. Karena tidak mungkin foto yang rumit sedemikian rupa itu Anda langsung kerjakan di situ, nanti bisa kelihatan makin rumit ya. Free body diagram atau diagram benda bebas adalah diagram sederhana sehingga permasalahannya kita bisa lebih clear dalam melihatnya gitu ya. Nah, tentunya diagram benda bebas ini atau free body diagram yang perlu Anda tentukan pertama kali adalah pin point-nya, titik-titik pin, titik-titik pen, titik-titik pivot. Di mana terhadap titik-titik pivot tersebut terjadi gerakan rotasi ya. Jadi kalau misalkan seperti gambar di depan ini, pinpoint O atau origin itu ya tempat dia berputar, pusat putaran. Yang pinpoint A itu adalah pen penghubung engkol dengan connecting rod. Pinpoint yang B ini adalah ya si connecting rod ini bisa bergerak berputar terhadap B kan seperti itu. Nah, adapun C ini adalah titik tambahan yang kita ingin cari, tahu berapa kecepatan dan percepatannya. Ini misalkan adalah merupakan pusat massa dari connecting rod. Gitu. Nanti bisa saja misalkan kalau misalkan Anda mengkaji tentang counterweight pada pada engkol, misalkan bisa saja Anda tambahkan di sini titik, misalkan pusat massanya counterweight ya, yang posisinya tentu ada di sebelah sini misalkan. Gini. Bisa saja, boleh saja gitu ya. Tergantung kebutuhan. Tapi saya cuma menjelaskan bahwasanya Anda dapat gambarnya, Anda bayangkan cara kerjanya, Anda pahami cara kerjanya, Anda buat free body diagramnya, caranya gimana? Pertama adalah buat titik-titik. Titik-titik tersebut, pinpoint tadi, kemudian Anda hubung-hubungkan sebagai batang-batang yang masing-masing mempunyai gerak tertentu. Dalam realitanya nanti tentu Anda akan mengukur berapa panjang OA, berapa panjang AB. Seperti itu. Yang diukur adalah dari pusat pusat putaran ke pusat putaran yang lain. Contohnya ya misalkan kalau saya balik ke ini dulu. Ya, misalkan misalkan Anda mengukur berapa panjang connecting rod, maka yang Anda ukur adalah ini ya. Maka yang Anda ukur adalah jarak dari pusat lingkaran big N di sini ke pusat lingkaran small n di sini. Wah, berarti saya menghitung ruang kosong dong, Pak. Iya. Anda menghitung ruang kosong. Nah, dengan demikian Anda teknik mengukurnya bagaimana? Anda bisa mengukur lingkaran ini dulu, Anda cari jari-jarinya berapa, Anda ukur lingkaran ini jari-jarinya berapa, kemudian Anda ukur jarak dari sini ke sini misalkan. Gitu ya. Tapi panjang connecting rod bukan panjang dalam kajian kinematika, bukan panjang connecting rod dari ujung sini ke ujung situ, bukan. Tapi dalam kajian kinematika adalah dari pinpoint yang lubang besar
pivot point ke pivot point lubang yang kecil. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti mekanismenya misalkan dipasang dengan baut, misalkan, nah berarti eksisnya si baut itu, dari eksis baut ke eksis baut yang lain, itu adalah panjangnya. Seperti itu. Kenapa? Kelihatannya sepele ya, cuman apa gunanya Anda belajar kinematika seperti ini pada saat Anda tidak bisa menggunakannya? Ya tentu ini adalah tools di mana Anda nanti mengkaji untuk real system ya, yang tadi saya sampaikan. Oke, kemudian setelah terjadi Anda buat 1000 di diagram, kemudian Anda tentukan dimensinya, Anda ukur langsung barangnya. Tapi untuk kasus kita sekarang ini, saya, namanya juga contoh ya, supaya Anda gampang, saya bebaskan Anda menentukan sendiri dimensinya. Syaratnya adalah gambarnya yang Anda buat harus tetap sebangun. Saya udah contohkan kemarin tuh bagaimana arti kesebangunan. Arti kesebangunan itu adalah skalanya beda, yang satu besar, satu kecil, tapi semua sudut-sudut itu tetap. Kalau saya ilustrasikan yang lalu adalah Anda punya ukuran pas foto 3x4, 4x6, 10x11 dan seterusnya. Itu kan fotonya tetap muka Anda kan ya. Tetap bisa dikenali. Kenapa? Karena foto itu sebangun. Foto yang ukuran 3x4, ukuran 4x6, meskipun ukurannya beda, tapi tetap sebangun, sehingga muka Anda tidak berubah. Tapi kalau kemudian Anda minta aku tukang fotonya, Mas, ini tolong saya dibuat agak kurus sedikit ya, ini tolong di stretch ke atas, nah itu tidak sebangun. Jadi itu yang saya katakan haram ya, tidak boleh merubah kesebangunan. Kenapa saya ngomong seperti itu untuk kaitannya Anda memindahkan gambar ke bidang menggambarkan komponen yang real ke bidang kertas. Kan kalau barang mesinnya besar, nggak mungkin ada gambar 1:1 kan di kertas yang ukurannya A4 misalkan. Tentu Anda scale down. Tentu sebangun dengan ya cuma tinggal merubah skala saja seperti itu. Nah itu saya menggambarkannya di sini, saya kasih soal, kemudian saya bebaskan Anda untuk menentukan dimensinya. Oke, kemudian yang kemarin setelah muncul gambar diagram kinematiknya, baru kita buat kemudian apa? Persamaan operasi vektor titik-titiknya. Kemarin sudah kita kerjakan bersama, karena titiknya ada A, B, C, ya kita buat. Sekarang kita kerjakan dulu kecepatan. VA sama dengan VA. VA itu bisa dihubungan relatifkan terhadap titik yang lain yang terletak pada satu batang. Dalam hal ini ada bisa batang OA, bisa batang AB. Gitu ya. Jadi bisa VA sama dengan VB ditambah VAB, bisa, boleh. Nggak ada larangan dan itu tidak salah. Tapi dalam soal ini, dalam soal seperti ini seringkali yang diketahui adalah omega atau RPM dengan alfanya. Kenapa? Karena alat ukurnya itu sangat mudah. Gitu ya. Mesin kan Anda naik motor, naik mobil kan ada RPM kan, rotation per menit. Nah, itu kan omega. Cuman satuannya tentu harus Anda rubah. Dari rotasi per menit Anda rubah dulu menjadi radian per second. Seperti itu. Begitu. Jadi alat ukur kecepatan dan percepatan putar itu sudah sangat umum. Tapi alat ukur kecepatan benda seperti piston seperti ini sulit. Gitu ya. Mungkin Anda pakai high speed kamera, ngambil gambarnya sih sulit, tapi kalau putaran itu mudah. Oke, kalau nggak salah saya juga putaran bebaskan berapa besarnya itu saya bebaskan, gitu ya. Tapi nanti yang penting caranya ini yang Anda bisa kerjakan. Tentu dengan demikian bisa, namanya juga mahasiswanya ada banyak, ada 50, beda-beda ya wajar lah. Gitu. Tapi dalam tugas kali ini Anda mau kerjasama mau apa ya boleh-boleh saja. Tapi yang penting Anda harus paham kenapa, karena akan kelihatan nanti di UTS-nya. Karena UTS-nya itu nanti tidak akan ada sama soalnya satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oke. VA sama dengan V origin ditambah VAO. Ya, gitu ya. Loh Pak, bukannya langsung aja Pak, VA sama dengan R omega. Iya memang sih. Ini saya cuma berusaha tertib aja. Tertib ya. V origin ditambah VAO. Nah, di sini originnya kita anggap diam. Kenapa? Karena kita anggap ini mesinnya stasioner, mesin pembangkit gitu ya.
Mesin mobil pun bisa kita anggap diam. Kalau kita memang cuma mau menganalisis mesin ini terhadap bodi kendaraan. Tapi kalau mesin terhadap jalan, terhadap aspal, nah perhatikan origin ini tidak diam. Tapi nanti bisa juga kita pakai superposisi bisa. Oke. Sekarang V origin 0 ditambah kecepatan relatif A terhadap origin. Ini Anda sudah bosan kali ya. R omega dan arahnya selalu tegak lurus. Bukan tegak lurus ya, salah ya. Arahnya adalah tangensial terhadap lintasan gerak. Itu yang tepat. Tegak lurus apa Pak? Gitu. Tapi dalam kasus kita seperti ini, mungkin Anda akan sering dengar saya salah ngomong. Arahnya tegak lurus ya. Karena nanti Anda perhatikan, tidak semuanya komponen itu akan lurus seperti ini. OA ini kan lurus ya batangnya, tapi bisa saja bentuknya segitiga. Boleh aja. Siapa yang larang nggak? Nggak ada larangan gitu ya. Kalau bentuk batang misalkan bentuknya langkung, begitu gimana? OA. Kalau saya bilang tegak lurus kan salah. Tapi Anda tahu mau batang OA ini bentuknya kotak kayak segitiga kayak bintang kayak. Tapi Anda tahu lintasan titik A itu bergerak membentuk lintasan melingkar berupa lingkaran penuh terhadap titik origin. Nah, yang tadi itu pengertiannya. Arah VAO tangensial terhadap lintasan gerak. Tapi mungkin Anda akan sering dengar saya salah ngomong. Saya akan ngomong tegak lurus OA. Gitu. Ya, kebetulan kasusnya OA-nya adalah batang dan dia membuat lingkaran dan OA ini sebagai jari-jari sehingga kebetulan pas ngomongnya tegak lurus OA. Tapi paham ya? Itu yang sudah Anda pelajari dari kuis ketiga kalau nggak salah. Lintasan gerak lengkung adalah tangensial terhadap lintasannya. Arah kecepatan partikel yang bergerak pada lintasan lengkung adalah tangensial terhadap lintasannya. Begitu. Oke, ini omega saya ngarang, saya bikin 5 radian per second gitu. ROA ini kemarin juga sudah kita sepakati, saya ngarang gitu ya. Terserah Anda mau nyamain saya boleh, mau beda juga boleh. Kemarin ini di kertas ceritanya 4 cm, tapi di sini di mana di realitanya saya anggap 5 meter. Ini mesin ini gede sekali ini. Engkol 5 meter gitu. Sehingga ketemulah kecepatan titik A adalah 5 radian per second dikali 5 meter sama dengan 25 meter per second. Begitu. Ketemulah ini dari sini. Arahnya kemana? Kayak tadi ya, tegak tangensial terhadap lintasan gerak. Karena lintasan geraknya merupakan lingkaran dan OA itu sebagai jari-jari, kebetulan, maka dia tegak lurus OA. Nah, vektor inilah 25 meter per second ini yang kita gambar di poligon vektor. Ini poligon. Kenapa poligon? Ya karena banyak nanti bisa banyak bisa kelihatan ya, kita sebut poligon vektor lah. Kenapa? Karena ini banyak bentuk gitu ya. Seperti itu. Kalau pentagon kan berarti 5 sisi ya. Ini berapa sisi terserah lah. Pokoknya poli banyak gitu. Kita sebut poligon. Di poligon vektor ini kita buat dulu yang kemarin adalah kutub vektor. Di sini kita kasih nama origin kecepatan OV. Kemudian yang tadi ketemu nih 20 meter per second saya gambar dari kutub vektor menuju di mana arahnya tegak lurus batang OA. Inilah dapatlah kita VA kemarin ya. VA, kemudian ini saya karena 25 meter per second, ini kalau nggak salah saya buat 5 ya. Panjangnya ya, 5 cm ya. Kemudian saya buat di sini skalanya 1 cm vektor itu mewakili 5 meter per second. Itu. Oke. Kemudian tadi 4 cm benda itu sama dengan 5 meter benda real gitu ya. Nah, ini yang apa yang merupakan skala yang selalu menjadi acuan Anda nanti pada saat menghitung berapa nanti panjang batang, kemudian berapa panjang vektor dan seterusnya. Begitu. Oke, VA udah, kita pindah ke VB. VB itu
kita tahu arah geraknya pasti berada pada lintasan yang horizontal ini ya. Dia cuma bolak-balik kiri, kanan, kanan seperti itu. Ya, sorry. Ke sini dulu, ke persamaan dulu. VB sama dengan VA ditambah VB ya. Ya, karena VB ini bisa kita hubungkan kecepatan relatif terhadap titik C bisa, terhadap titik A bisa, terhadap origin nggak bisa. Kenapa origin nggak bisa? Karena dia tidak berada pada satu batang. Yang satu batang itu adalah AB gitu ya. Batang AO itu sudah batang yang berbeda. Gitu ya. Sehingga VB hanya bisa kita relatifkan terhadap A atau C. Tapi ngapain ke C? Kan kita nggak tahu ya. Yang sudah kita dapatkan A, makanya kita hubungan ke A. VB sama VA ditambah VBA. Kemarin yang saya sampaikan di sini Anda harus tertib aja. VB sama dengan VA ditambah VBA gitu ya. Jangan VAB, jangan, pokoknya tertib seperti itu. Oke. VA sudah tahu besarnya 25 meter per second, ditambah VBA, kecepatan relatif B terhadap A adalah omega BA dikali RBA. Omega BA, nah kita nggak tahu nih besar omega BA. Kenapa? Karena alat ukurnya itu tidak mengukur omega BA. Dan dia juga tidak mengukur alfa BA. Enggak ada yang bisa diukur itu adalah yang di sini nih, RPM mesin sama percepatan. Gitu ya. Begitu. Kalau Anda ngetes besar besar torsi mesin, horsepower mesin, yang dites dengan engine dyno atau sasis dyno, alat itu mengukur berapa omeganya, berapa alfanya. Pada saat Anda tahu berapa besar inersia putar yang dihasilkan, I, Anda kalikan dengan omega, maka Anda kalikan dengan alfa, maka Anda dapat torsi. Oh, torsinya segitu. Gitu ya. Berapa horsepower? Ya, tinggal dikalikan dengan omega. Jadi inersia putar dikalikan alfa dikalikan omega itu adalah horsepower. Gitu ya. Nah, ini omega BA kita nggak tahu, makanya saya kasih tanda tanya gitu. Oke ya. Nah, tapi dari sini kita bisa pindah ke polygon vector. Yang tadi saya sampaikan, VB saya tahu arah lintasannya itu lurus, horizontal, dan saya tahu juga nih geraknya pasti ke kiri. Pasti ke kiri lah. Kan ini si engkolnya berputar secara jarum jam. Maka dalam kondisi itu pasti dia sedang ditarik ke arah kiri, si B. Begitu ya. Jadi saya tahu ke kiri. Kemudian melihat kembali ke persamaan vektor, VB adalah VA ditambah VBA. Nah, berarti harus ada vektor yang menutup, yang memenuhi hujah dari persamaan ini. Harus ada operasi vektor yang memenuhi hujah dari persamaan ini. VA sudah ada. Ditambah suatu vektor sama dengan VB. Nah, berarti, dan kita tahu VBA itu tegak lurus batang BA. Makanya kemudian kemarin kita bikin lintasan gerak VBA nih. Yang miring ini. Ini adalah lintasan gerak VBA di mana ini merupakan tegak lurus terhadap BA. Begitu. Oke. Berarti VBA yang mana? VBA adalah VA ditambah VBA sama dengan VB. Berarti VBA itu yang ini. Gitu ya. Karena dengan adanya si VBA ini, maka polygon vektor ini telah memenuhi hujah persamaan 2. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke. Dah. Pak, kok tahu arahnya ke atas? Ya, ke atas itu untuk memenuhi persamaan ini, gitu ya. Pak, kenapa VBA bukan ke bawah? Untuk, kembali jawabannya adalah untuk memenuhi persamaan ini. Karena VB, di sini VB kan sebagai resultan ya, di persamaan ini. VB resultan. Resultan dari penjumlahan vektor VA ditambah VBA. Ini VA ditambah VBA.
kan perjumlahan vektor kan cuman dari ujung ke ujung kan ya, ujung panah disambung ujung panah berikutnya, disambung panah berikutnya, disambung panah berikutnya, dan seterusnya. Dan resultan itu yang ditariknya dari, ini adalah apa, kecepatan absolut ditariknya dari kutub vektor. Hanya harus Anda perhatikan, kecepatan absolut dalam hal ini VB dan VA itu titik tangkapnya dari origin. Tapi Anda perhatikan, kecepatan relatif di sini BA, ini titik tangkapnya adalah dari ujung vektor satu ke ujung vektor lainnya. Gitu. Begitu ceritanya. Oke. Mungkin untuk membedakan, saya kasih warna yang beda deh ya. Kecepatan relatif, saya kasih warna, nah misalkan seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita cari VC. Berarti VA beres, VB beres, berapa besarnya VB? Nah, ini kita ukur. Kita lihat panjangnya berapa? Panjangnya 3,8, di sini 3,8, berarti 3,8 dikalikan 5 meter per second sama dengan 19 meter per second, gitu ya. Berarti VB VB sama dengan 3,8 cm kali 1 kali 5 meter per second per centimeter, sama dengan, ini sebenarnya salah ya kalau saya tulis karena ini sebenarnya dua persamaan yang bawah ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama yang atas nih sebetulnya nih. Ya, cuman ini untuk supaya lengkap aja deh ya. 19 meter per second. Pak, ini bener nggak sih Pak? Nggak tahu ya. Ini saya rasa saya kurang akurat nih. Sehingga Anda harus mengerjakan dengan yang non grafis untuk untuk Anda memastikan besarnya akurat apa enggak. Gitu ya. Saya juga sanksi nih. Apa betulnya satu titik ini ke titik yang lain gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai presisinya. Presisi gambarnya. Tapi kalau dilihat dari poligon vektornya, oke, nggak ada masalah. Poligon vektornya benar. Tapi akurasi, nah akurasi masalah beda ya. Beda soal. Tapi yang pasti, dengan cara grafis ini, Anda akan bisa dengan mudah membayangkan, oh VA ke sana besarnya segitu, oh VB ke situ besarnya sekian, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke VC. VC adalah sama dengan, nah VC bisa dihubungkan ke A, bisa dihubungkan ke B. Kenapa? Karena mereka berada pada satu batang yang sama, yaitu batang AB. VC pertama saya hubungkan ke VA, VC sama dengan VA ditambah VCA. Kemudian yang kedua VC saya hubungkan kepada VB, VC sama dengan VB ditambah VCB. Oke? Nah, kecepatan relatif CA, kembali Anda udah bosen, omega CA kali RCA. Kecepatan CB sama dengan omega CB kali RCB. Nah, di sini yang menarik adalah Anda tahu bahwasanya batang AB itu ya namanya juga satu batang ya. Yang menarik adalah di sini Anda tahu omega CA sama omega CB itu sama. Ya, itu juga. Kan batangnya itu juga, bukan batang yang berbeda kan. Sehingga kalau kita lihat persamaan yang ini, VCA kali RCA dengan ini VCB kali RCB, di mana VCA sama dengan VCB, maka kita bisa buat perbandingan VCA dibandingkan VCB itu adalah CA banding CB. Apakah ini? Anda tahu VCA itu adalah V relatif terhadap A, di mana A dianggap diam sehingga dia itu arahnya tegak lurus ke CA, kan begitu ya? Dengan omeganya kemana? Kita lihat omeganya kemana ya? Kalau dia ke sana,
berarti dia sedang berputar ke situ. Berarti omeganya adalah melawan jarum jam ya. Bayang nggak? Ya, batang AB, omeganya melawan jarum jam. Gitu ya. Kita gambar deh. Dia arahnya melawan jarum jam. Melawan sih. Melawan jarum jam. Gitu ya. Ini adalah omega batang AB. Oke. Jadi kalau arahnya seperti ini, berarti VCA arahnya ke atas, ya. VBA arahnya ke atas. Tapi Anda perhatikan, kalau VCA arahnya ke atas, VCB arahnya kemana? Kalau CA kan dianggap A-nya diem. Berarti CA ke atas. VCA ke atas. Tapi kalau VCB, lihat. B yang dianggap diam. Berarti VCB itu ke bawah. Gitu ya. Dan melihat perbandingan ini, VCA banding VCB sama CA banding CB, artinya adalah Anda bisa meletakkan titik di sini di mana akan membuat perbandingan panjang CA CB sama dengan batang AB. Begini, kalau ini saya anggap titik A, oke. Ini saya anggap titik B, itu. Maka posisi titik C kan lebih dekat ke A ya. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini kurang lebih begini. Nah, begini nih. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi vektor VBA ini yang warnanya orange, ini panjangnya kita bandingkan dengan batang AB. Dan rasio AC berbanding CB di sini itu sama dengan rasio AC banding CB di poligon vektor. Begitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Apakah cara begini bisa di setiap soal gitu, Pak? Misalnya ada titik C di antara dua titik gitu. Apakah tetap bisa dianggap seperti cara yang ini, Pak, buat nyari kecepatannya, Pak? Bisa. Jawabannya Jadi bisa. setiap soal bisa digunakan cara yang sama gitu, Pak? Bisa. Persis. Oke ya. Oke, good. Tolong nanti saya diingetin lagi, saya akan terangkan lagi terkait itu ya. Jadi dengan demikian, untuk memenuhi hujah persamaan 3 ini, VC sama dengan VA ditambah VCA, kita bisa menemukan si VC itu di sini. Inilah si ini, aduh, oke. Ini warnanya saya ganti dulu ya. Ya kira-kira gitulah ya, more or less. Inilah si VC. Mana mah? Mah. Papa mau kemana? Papa kemana? Oke. Nah, Beli di mana? sekarang kemana VCA, kemana VCB? Nah, ini kita lihat. Untuk memenuhi hujah persamaan VC VA tambah VCA, VC sama VA ditambah VCA, berarti dia
Meskipun harusnya berimpit ya, tapi ya susah untuk bikin berimpit. Kita kasih warna beda aja deh. Ini yang hijau adalah VCA. Aduh, ribet ya. Nah, ini VCA ya. Oke. Manakah VCB? Ini VCB. Kenapa? Kenapa arahnya ke bawah? Karena untuk tadi memenuhi persamaan operasi vektornya. Ini tentu harusnya hijau sama yang orange berimpit harusnya ya. Tapi kalau saya taruh berimpit nanti Anda nggak bisa ngelihat nih. Makanya saya taruh ada offset begini, tapi harusnya berimpit. Oke. Jadi yang ini adalah V VCB. Oh gitu maksudnya. Ini VCA. Oke. Sekarang silakan Anda boleh pindahkan ini. Penting nggak penting silakan, nggak dipindahin juga boleh, sama saja. Inilah si VC. Ya. Oke. Ini VB. Ini VA. Ini VC. Anda perhatikan, kalau Anda meletakkan titik-titik antara A dengan B, di sini sudah ada titik C ya, tapi Anda kasih titik berapapun dia, maka Anda perhatikan, maka titik-titik itu arah vektornya itu akan bertransisi dari VA ke VB. Anda bisa perhatikan nih transisinya, ya VC ini transisi. Begitu ya. Nah, vektor-vektor yang ada titik-titik yang banyak, misalkan Anda mau kasih 5 titik lagi antara A sama B, itu sama dengan Anda meletakkan titik-titik di antara A dan B di sini di poligon vektor. Sehingga nanti arah vektornya pun ya akan terletak di antara yang horizontal VB dengan yang VA yang miring ini, seperti VC gitu ya. Misalkan saya kasih titik di sini, misalnya titik, misalkan saya kasih titik G misalkan. Oke. Maka Anda bisa buat titik G di poligon vektor. Misalkan Anda bisa bikin titik G di sini. Ini saya cuma kira-kira saja ya, tidak persis ya. Cuman saya harap Anda paham lah. Karena ini yang saya kerjakan adalah saya membuat dengan jarak BG itu sama dengan rasio panjang BG di sini sama dengan di sini. Oke, mungkin supaya agak kelihatan agak sama, mungkin gini kali ya. Oke. Gitu. Maka bagaimanakah VG? Maka VG ini VG. Ini VG. Salah.
Itu VG. Jadi VG ini boleh Anda pindahkan kemudian ke sini. Kebayang ya? Anda perhatikan deh. Makin menuju titik B, maka dia akan semakin horizontal. Makin menuju titik A, maka vektornya dia akan semakin mendekati A. Gitu ya, paham ya? Mah, ntar bude Titi mau Oke, nyari sekarang laman katanya. besar VBA Mungkin pagi-pagi biar nggak panas. begini. Ya. Anda perhatikan bahwasanya kecepatan relatif B terhadap A itu adalah omega BA Bahkan kalau udah siang-siang dikalikan omeganya RBA. mahal. Nah, yang ini yang VCA Nggak tahu. ini karena sama-sama terhadap A, kita perhatikan gini ya, seperti ini, maka ini akan memenuhi prinsip kesetimbangan seperti ini. Nah gitulah kira-kira. Oke, kira-kira seperti itu. Dosennya gemes. Lagi gambar kan, tuh susah. Terus dia, Nah, begitu. Jadi, kalau Anda mau tahu VGA, ya ini VGA. Begitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya agak rancu nih, Pak. Kan positif minus itu kan ditentukan vektor arahnya, Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya arahnya miring-miring kayak gini, gimana kita bisa tahu dia plus minusnya, Pak? Plus minus. Nanti pakai ini, pakai I, pakai J, pakai K. Kalau arahnya kanan berarti I-nya positif. Kalau arahnya ke kiri, I-nya negatif. Kalau J arahnya ke atas, dia positif. Kalau arahnya ke bawah, dia negatif. Kalau K, dia menuju Anda, dia positif. Tembus ke buku Anda, dia negatif. Gitu. Jadi yang kita kerjakan cara grafis ini memang ditujukan utamanya untuk mengasah daya nalar kita ya. Oh, arahnya ke sana nih pasti nih. Kenapa? Karena Anda bisa membayangkan, Anda bisa coret-coret nih. Anda paling tidak ada gambaran. Meskipun mungkin Anda omeganya ngaco, alfanya ngaco, tapi Anda ada gambaran. Oh, pasti dia arahnya ke sana. Seperti itu. Tapi untuk yang presisi tadi saya bilang itu soal lain. Dan untuk presisi maka Anda harus mengerjakan analisis vektor non-grafis yang IJK, pakai cross product. Buat yang omega sama R-nya, alfa sama R-nya pakai cross product. Seperti itu. Kemudian, nah misalkan seperti ini ya. Nah, omega nih. Omega ini berarti arah vektornya kemana? K ya. Arah vektornya K. Tapi omega yang ini, omega yang kiri, arah vektornya minus K. Pakai aturan tangan kanan itu ya, aturan tangan kanan. Jadi jari andeng 4 itu jempol itu sebagai aksisnya gitu ya. Coba Anda bayangkan. Yang ini omega AB, maka 4 jari Anda tuh mengikuti arah lengkungan omega di sini. Maka jempol Anda akan menuju ke muka Anda kan ya. Itu K. Tapi omega yang di sini kalau Anda pakai tangan, nah hati-hati yang kidal ya, hati-hati yang kidal karena ini aturan tangan kanan soalnya. Hati-hati yang kidal. Kalau yang kidal Anda nggak sengaja, loh kok kebalik Pak? Ya soalnya Anda pakai tangan kiri. Bukan pakai tangan kanan. Aduh, receh banget. Tapi kalau yang di sebelah kiri, yang batang OA ini, Anda tangannya 4 tangan Anda arahkan bentuknya seperti membentuk lengkungan seperti ini, jempolnya kemana arahnya? Jempolnya ke arah monitor. Itu dia minus K. Nah begitu ya. Nah itu sebenarnya sudah ada tuh yang saya share juga, yang Coriolis yang ada sebenarnya itu di buku. Saya cuma ambil di buku saja, Anda bisa perhatikan. Makanya
kembali, akurasi beda soal ya. Tapi kalau Anda seperti ini buat, oke lah, saya masih bisa memaafkan Anda. Tapi pada realitanya, nggak bisa dimaafkan. Jadi Anda harus mengerjakan yang analisis vektor non grafis, sehingga betul-betul tuh, presisi tuh, angkanya berapa, sampai koma-komanya. Gitu ya. Nanti sama nih, untuk misalkan Anda meletakkan titik lain, misalkan di mana, nah kalau ini lebih gampang lagi nih, antara OA ya. Pak, misalkan saya kasih titik di sini, titik F misalkan. Kemana Pak VF? Misal, ini misal. Misalkan titik H deh. Kemana arah VH? Sama, pakai aja aturan seperti ini. Karena ini adalah rasio dari omeganya selalu sama, tinggal rasio dari R, maka VH adalah yang ini. Itulah VH. Begitu ya. Nanti kalau VH Anda pindahkan ke poligon vektor ya, berarti ada di sini dia VH. Ya, meskipun harusnya berimpit gitu ya. Nah, seperti itulah. Oke, ini bukan sebetulnya, inilah yang si kecepatan ya. Jadi bagus juga kalau Anda boleh coba-coba tuh taruh titik di mana gitu, kemudian Anda merenung-renung, oh begitu ya, oh begini ya, begitu. Kenapa ini arahnya ke atas? Kenapa VCB arahnya ke bawah gitu? VCB yang ini dia arahnya ke bawah vektornya. Kenapa dia arahnya ke bawah? Ya karena relatif terhadap B yang dianggap diam. Begitu. Sehingga kalau B yang dianggap diam, maka dia akan kebalikan nih. Dia akan begini nih. Kok bisa Pak? Ya dong. Kan B 0. Jadi B 0 kan tuh. Dianggap diam nih. Kalau yang ini nih, yang ini garis ini kan karena A dianggap diam, A 0 di sini. Kan 0 nih, nggak ada kan. Makin ke B, makin kencang dia. Begitu. Berarti ini adalah V AB. Begitu. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke percepatan. Oke, percepatan. Sama ya. Percepatan adalah Anda buat persamaan percepatan ya. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Itu kan tadi yang di posisi yang titik tambahan H itu tadi Pak. Ya. Nah, itu kan yang kita memproyeksikannya di vektor posisi untuk vektor kecepatan. Ya. Misalkan skalanya berbeda, misalkan panjang vektor kecepatannya kita bikin skalanya berbeda gitu Pak. Itu perbandingannya sama titik VC, VB gitu ada bukannya berbeda juga jadi Pak? Oke, nggak boleh perbandingan berbeda, nggak boleh ya. Tidak boleh. Maksud saya begini. Makanya ini kenapa saya taruh di atas kiri nih. Karena ini adalah aturan umumnya. Jadi artinya semua panjang vektor di sini ya selalu mengacu kepada skala di sini. Begitu ya. Nah, bukan, maksud saya tuh misalkan 1 cm vektor tuh kita bikinnya 2,5 meter per sekon. ya. Nah, terus kita bandingin kita cara bikinnya tuh yang satu lagi 1 cm vektor sama dengan 5 meter per sekon. Ya. Itu hasilnya perbandingan panjangnya bakal berbeda. Yang sama, tetap sama. Tetap sama, asal sebangun ya.
Asal sebangun tetap sama. Begitu. Itu hanya cuma masalah skala saja. Asal sebangun ya. Masalahnya adalah kalau tidak sebangun, nah itu jadi masalah. Begitu. Makanya kesebangunan itu akan nampak dari poligon vektor di sini. Jadi misalkan gini ya. Misalkan soalnya saya fixkan kepada Anda, oke, kerjakan soal ini sudutnya 120 derajat, kemudian alfanya sekian meter sekian radian per second kuadrat, omeganya sekian radian per second gitu ya. Dimensi mesin saya berikan kepada Anda, OA misalkan panjangnya 10 cm, AB panjangnya 30 cm misalnya ya. Nah, masing-masing Anda ngerjain nih. Tapi karena ngerjainnya sendiri-sendiri, sangat mungkin, bahkan kalau bisa sama persis saya juga heran. Gitu. Sangat mungkin besar gambar di kertas masing-masing akan berbeda. Gitu ya. Nah, tapi begitu sudah jadi poligon vektor, itu akan sebangun. Asal semua anak mengerjakannya benar, semua mahasiswa mengerjakannya betul, maka bentuk poligon vektornya akan tetap sebangun seperti ini. Perbedaannya ada yang satu halaman A4 itu penuh. Ada yang dia cuman gambar ini cuman sepertiga A4 gitu. Tapi tetap sebangun. Artinya sudut-sudutnya semua sama. Dengan demikian saya gampang sekali buat menilai ini benar. Kenapa? Saya cuma lihat dari kesebangunan ini. Tapi begitu misalnya ada yang nggak sebangun, misalkan VA-nya agak begini nih. Nah, kan nggak sebangun ya. Nah, ini udah ini salah nih pasti. Begitu. Jadi nggak masalah. Asal kuncinya sebangun. Dan skala. Dan tentu di satu kertas gambar ini ya tentu harus sama ya. Nanti begitu Anda pindah ke di sini, misalkan lembar berikutnya Anda mau ganti skala, boleh, nggak ada masalah. Kejawab nggak ya? Baik, kejawab Pak. Makasih Pak. Gitu ya. Nah ini yang tadi saya tunjukkan ini yang segitiga. Ini kenapa sih Pak kok bentuknya segitiga seperti ini? Iya, karena kan ini adalah apa namanya bukan komposisi, apa sih namanya? Aduh, tiba-tiba saya kehilangan kata-kata. Ini kan garis putus-putus ini kan adalah menunjukkan besar-besar vektor kecepatan relatif ya, di mana rumusnya omega kali R. Omeganya kan sama. Omega ini sama dengan omega ini, sama dengan omega ini. Kok sama Pak? Ya sama, batangnya sama. Yang membuat dia lebih pendek, dia lebih panjang adalah radiusnya, R-nya. Kenapa di sini 0? Ya karena dia nggak ada radius. Kalau terhadap A yang diam, di sini R-nya 0. Kenapa di sini panjang ini? Ya karena R-nya paling panjang, dia R-nya, radiusnya paling panjang. Gitu. Jadi membedakan, membuat panjang vektor kecepatan relatif ini beda-beda adalah R-nya. Tapi omeganya tetap. Nah berikutnya kemudian saya tunjukin. Kalau V, ini berarti VBA nih. Yang ini ya. Ini kan VBA. Tapi VAB, ini VAB. Yang hijau ini nih. Ini VAB. Oke. VBA sama VAB besarnya sama. Tapi arahnya yang berbeda. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kenapa kok arahnya berbeda? Karena yang dianggap diam berbeda. Kalau VBA yang dianggap diam A. Kalau VAB yang dianggap diam B. Tapi Anda perhatikan, baik VBA maupun VAB tetap pada faktanya membuat rotasi batang AB yang arahnya berlawanan jarum jam. Ini kan bikin momen ya. Ini dengan ini VBA dengan VAB membuat momen yang membuat batang AB berputar berlawanan jarum jam. Begitu. Nah, nanti silakan Anda coba-coba sendiri gitu ya, supaya pasti deh
Saya jamin ya, kalau Anda cuman dengerin kuliah, tidak nyoba-nyoba, pasti nggak bisa. Kok Bapak tahu ya, saya kan pernah jadi mahasiswa, saya nggak langsung jadi dosen loh. Gitu ya. Begitu. Jadi, harus wajib Anda coba-coba. Dan seperti ini, kinematika, ya gimana? Ini kan Anda baru tahu sekarang kan, emang di SMA diajarin kan nggak? Gitu ya. Jadi harus banyak latihannya. Dan saya jarang sekali, hampir bisa dibilang nggak pernah saya nyidang anak S1 dalam desain ada analisis kinematikanya. Ya, sama di tugas merancang. Mana analisis kinematikanya? Apa tuh, Pak? Gitu. Padahal Anda lihat, ini panjangnya beda batang AB, ceritanya beda. Gitu ya. Anda tahu nggak? Mesin yang sama cc-nya misalkan 1000 cc. Tapi ada yang engkolnya pendek, ada yang engkolnya panjang. Kalau engkolnya panjang, dia langkahnya panjang. Langkahnya panjang, sweep volume panjang. Sweep volume panjang, karena sama-sama 1000 cc, maka diameter pistonnya akan kecil. Diameter piston kecil, maka klep atau valve yang bisa dipasang sedikit, cuma 2 valve. Tapi mesin yang baru, 1000 cc, dia perlu diameter piston yang lebih besar. Kenapa? Karena dia mau pasang 5 valve di sini. Valve-nya ada 5, klepnya ada 5. Kalau diameternya kecil nggak muat. Gitu. Mesin F1, berapa tuh klep? Berapa klep masing-masing piston? 5 minimal. Ya, 3 masuk, 2 buang. Tapi dibatasin cc-nya. Akhirnya apa? Karena ininya besar, maka sweep volume kecil, maka engkolnya kecil. Gitu ya. Apa bedanya kalau engkol panjang, engkol kecil? Kalau engkol panjang dibandingkan dengan engkol kecil, engkol pendek, maka dengan RPM yang sama, maka kecepatan pistonnya itu akan jauh lebih besar yang engkolnya panjang. Gitu ya. Nah, itu coba Anda renungkan, Anda bayangkan, begitu ya. Sehingga masing-masing panjang ini punya arti. Jadi Anda rubah ke sebangunan, Anda ya itu udah salah. Gitu ya. Sehingga dalam tugas merancang, kok sama aja kok Pak, bagaimana bisa sama? Ya nggak sama lah. Ya kalau di kelas sih biasanya ya pakai kertas, pakai alat tulis ya. Oke, kita lanjut sekarang ke percepatan. Nah, ini sama nih percepatan kayak tadi. Pertama kita konsisten dulu. Percepatan A sama dengan percepatan origin, gitu ya. Ditambah percepatan relatif A terhadap origin. AA sama dengan AO ditambah AO origin karena kita anggap diam, maka percepatan 0 karena dia benda diam, titik yang diam. Kemudian ditambah, nah ini percepatan relatif A terhadap O. Nah kita tahu bahwasanya percepatan relatif itu kemudian dibagi 2 komponen, yaitu normal dan tangensial di sini. Normal dan tangensial. Oke. Normalnya Anda juga sudah sangat bosen kali ya. Ini sama dengan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal yaitu V kuadrat per R. Loh kok di sini omega kuadrat R Pak ya? Karena V kuadrat per R, V-nya itu adalah sama dengan R omega. Jadi R omega dikuadratin, R kuadrat omega kuadrat dibagi R itu sama dengan omega kuadrat R. Tapi ini sebetulnya sama dengan V kuadrat per R. Tapi kalau V kan berarti kecepatan linear ya. Kita nggak tertarik sama kecepatan linear di sini.
Kenapa? Karena kita tahunya nanti menghitungnya, yang tadi saya sampaikan, menghitung omega dan menghitung alfa itu mudah dilakukan. Omega kuadrat R ditambah alfa kali R. Udah selesai. Terus gimana? Terus lanjutin ya. Berarti sama dengan nol tetap ditambah omega berapa tadi? 5 ya. Omega 5 nih. 5 dari mana Pak Adit? Ngarang, saya ngarang. Silakan Anda ngarang sendiri. 5 radian per second kuadrat kali ROA. ROA tadi berapa? 5 ya meter kali 5 meter. Oke. Ditambah alfa. Alfanya belum ditentuin tadi ya. Kan kita udah ngarang omega. 5 meter per second. 5 radian per second. Kita ngarang lagi. Omeganya berapa ya? Omeganya 2 aja deh. Saya ngarang 2 radian per second kuadrat kali ROA sama 5 meter. Selamat pagi Tante Andin. Oke. Anda bisa ngebayangin nggak Anda UTS kayak begini? Ya, bayangin ya. Wah, kayaknya ngetik aja udah ribet. Nah, ya. Makanya jangan lagi misalkan Anda disibukkan dengan ini gimana ya. Makanya harapan saya Anda bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Tambah 25 kali 5, 125 ya. 25 ditambah 10. Nah, hati-hati ya. Ini bukan 125 tambah 10 sama dengan 135 ya. Kenapa? Karena ini vektor. Saran saya, pada saat Anda UTS, Anda sudah punya template seperti ini ya. Persamaan-persamaan, template persamaan-persamaan. Sehingga Anda jangan lagi kayak saya tuh ngeklik sana, ngeklik sini, seperti itu, begitu ya. Jadi sudah ada template-nya, tinggal Anda otak-atik. Tinggal Anda edit-edit aja. Tapi kalau Anda ngetik dari awal, itu akan lebih lama. Jadi saran saya, Anda ketiklah, Anda buatlah template. Template persamaan kecepatan, template persamaan percepatan. Template yang ini kan normal, tangensial kan selalu sama, omega ya. Tinggal yang Anda rubah paling ininya nih. Kalau di sini OA, mungkin Anda rubah jadi OC, apa OG, atau apa, terserah. Tapi template ini sudah Anda siapkan. Sehingga sama dengan ya di sini nggak ada akar ya. Bisa gini aja deh, akar dari 125 kuadrat ditambah
10. Pitagoras ya. Oh, apa itu? Yes. Gitu kira-kira. Oke, sekarang kita gambar vektornya. Ini berarti sekarang kutub kecepatan, berarti origin A seperti ini. Oke, sementara saya geser-geser dulu. Oke, apa yang kita buat pertama kali adalah AAO normal. AAO normal adalah apa? Dari A ke origin. Normal arahnya pasti ke O. Dari A pasti ke O. Oke. Berarti saya 125. Berarti saya buat dulu vektor. Ini tadi oke ya, 1 cm 5 meter. Oke, sekarang ini buat ini ya, buat percepatan ya. Berapa ya enaknya ya? Berapa enaknya? Oke. Sebentar. 125. 25. 125 bagi 25. 25 bagi 25. Oke, berarti gini ya. 1 cm di sini mewakili 25 meter per second kuadrat. Sehingga yang 125 ini itu akan dibagi 25 sama dengan 5 cm. Oke, saya cari vektor yang panjang 5 cm. Oke, betul ini 5 cm sudah. Oke, tinggal dia arahnya ini dari A ke O. Oke, berarti oke. Ini dia. Telur, tempe, tahu, terong, tomat, topi. 6. Oke, berarti inilah siapa? Inilah AAO normal ya. Mana caranya? Oke. Kemudian AO tangensial itu adalah 10 meter per second. 10 dibagi 25. Kub di atas.
0,4 cm ya. Wow, kecil sekali. Oke, kemudian dia arahnya tegak lurus OA dan arahnya kemana? Searah dengan alfa. Berarti alfanya ke searah jarum jam, berarti dia arahnya ke bawah. Ini meskipun kecil tapi mudah-mudahan kebayang ya. Atau gini deh, kita rubah aja deh, jangan 2 deh. 20 deh ya. Sehingga menjadi 100 di sini. Oke. Berarti sini jadi oke, ini cuma pengandaian saja, misalkan seperti ini. Atau 10 deh. Jadi 50. Silakan nanti di itunya Anda tentukan sendiri berapa yang besarnya ya. Oke, seperti ini. Sehingga ini adalah oke, mungkin kita ganti vektornya. Kita ganti warna ya. Oke, sehingga percepatan A oke ya, ini adalah AA. Oke, begitu, selesai. Ini adalah AA. Berapa besar AA? Tentu adalah panjangnya ini tadi berapa ya? Dibagi dengan si skala. Tapi kalau Anda mau lebih presisi, ini hitung. 125 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Diakarkan, itulah panjang AA meter per second kuadrat. Dengan demikian, Anda boleh saja
memindahkan vektor ini ke situ, Masih kelas. dan ini Anda tulis sebagai vektor percepatan titik A. Gitu ya. Bentar. Nah, selanjutnya sama. Kita lanjut ke AB. AB. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Selasa Rabu Tante Dewi off. Pak, Ya. saya yang kecepatan tapi Pak, bukan percepatan, boleh nggak Pak? Boleh. Maaf Pak, boleh ini nggak Pak? Yang slide nomor 2 Pak? Ya, Kan ada yang perhitungannya Pak, yang nomor 1, 2, 3 Pak. Misalnya nomor 2 deh. Itu nomor gimana ya Pak? Cara ngitungnya Pak? yang ini, Iya, yang ini. iya Pak. Misalnya Ini- nomor 2. Ya, cara ngitungnya adalah kalau di sini nggak bisa. Ya, karena ini sebetulnya cara ngitungnya yang ini, yang pakai IJK. Jadi nanti yang I ada kumpulin, yang J ada kumpulin, nah ketemulah berapa gitu. Nanti ketemulah omeganya berapa. Gitu ya. Oh, Jadi kalau di sini nggak ketemu nih, nggak ketemu gitu. Sama seperti tadi saya bilang, hati-hati yang ini. Hati-hati yang ini. 125 meter per second kuadrat ditambah 50 meter per second kuadrat. Berarti ketemu jawabannya 175 meter per second kuadrat. Salah. Hati-hati. Karena ini adalah operasi vektor. Gitu ya. Jadi pada saat Anda nah, tapi kalau saya nulisinnya begini, nah karena saya konsennya adalah mengerjakan yang grafisnya. Gitu ya. Saya konsentrasinya mengerjakan yang grafisnya. Ini makanya nih tadi yang saya bilang ini juga sebetulnya nggak bagus nih ditaruh di tempat yang sama nih ya. Yang ini nih. Kenapa? Karena yang ini yang 3,8 cm kali ini sebetulnya nggak ada kaitan sama yang di atas nih sebetulnya. Gitu ya. iya. Begitu. Ini kan kalau saya tuliskan begini, ini bisa, ini ada hubungan apa nih kok tiba-tiba 25 jadi 3,8 cm kali 5 meter per second. Ini nggak ada hubungannya dulu sama atas ini. Begitu. Ini sebetulnya adalah bagaimana saya menghitung berapa sih, ini kan ya, berapa sih kecepatannya yang diwakili oleh panjang vektor 3,8 gitu. Gitu ya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini gimana Pak cara ngitung? Ini nggak bisa. Jadi kalau mau betul pakai IJK itu. Begitu. Nah, itu yang yang di latihan yang berikutnya yang saya kasih ke Anda yang ada Coriolis. Apa yang ini ada nggak ya? Sebentar saya lihat dulu ya. Yang di sini nggak ada. Jadi saya kan kasih 2 tuh ya, kayak kasih 3 lah. Yang pertama yang sedang kita bahas, yang kedua yang ada Coriolis, yang ketiga tugas. Nah, yang ada Coriolis itu ada saya tampilkan juga perhitungan perhitungan vektor, analisis vektor non grafis. Jadi ada analisis skalar, ada analisis vektor. Yang kita kerjakan sekarang ada analisis vektor grafis. Nah, yang IJK itu ada analisis vektor non grafis. Nah, di situ ada tuh. Nah, itu yang saya bilang ke Anda kemarin, bahwasanya pada saat kita mengerjakan kasus 3 dimensi, maka kita tidak ada cara lain harus pakai yang analisis vektor non grafis. Kenapa? Karena vektor yang bekerjanya tidak pada bidang kertas ini kan nggak bisa kita gambar, gitu ya. Maksudnya Pak, Nah, maksudnya 3 dimensi nggak bisa digambar di 2 dimensi gitu Pak, maksudnya Pak? iya betul, nggak bisa kita gambar. Kenapa? Karena kan ini kita masing-masing mewakili panjang sesungguhnya kan. Gambar, tapi gambar isometri itu apa Pak? Nah, itu kesannya 3 dimensi, tapi tetap aja kan berada pada bidang kertas, gitu ya. Nah, tapi kalau pakai CAD beda, karena CAD itu computer aided design, dia memang
eh, memang dia ya 3 dimensi, cuman ditampilkan pada layar ya, gitu. Tapi yang saya maksud adalah kalau kita mengerjakan nyoret-nyoret di kertas atau kita kerjakan di PowerPoint seperti ini, pada saat 3 dimensi maka Anda nggak bisa mengerjakan. Anda harus pakai analisis vektor yang IJK itu. Gitu. Kalau yang di software ya itu beda kasus. Itu memang 3 dimensi betulan. Gitu. Tapi itu kan bagaimana caranya si layar itu memanipulasi supaya betul-betul nampak seperti 3 dimensi, bisa Anda putar-putar gitu ya. Dan itu memang 3 dimensi karena dia punya sumbu X, Y, Z begitu. Tapi kalau di bidang kertas kita tidak bisa gambar sumbu Z. Kita hanya bisa gambar sumbu X dan Y. Gitu ya, kira-kira. Wah, makasih Pak. Ya. Oke, ini kita kembali ke sini lagi. Ya, silakan. Pak, sebentar mau ngelanjutin yang tadi. Kalau misalnya setelah mendapatkan hasil VB itu, saya mencari VBA-nya dari nilai VB itu tetap bisa gak sih Pak sebenarnya? Gimana, maaf? Kan VB saya sudah ketemu? mendapatkan nilai VB nih, misalnya 19 meter ini. Dapatnya dari mana? Terus misalnya dari perbandingan grafik ini nilai Oke. 19 meter. Ya. Terus saya mencari nilai VBA dari persamaan atasnya ini buat nyari VC yang ini Pak, gitu. Kan memang seperti itu yang kita kerjakan. Oh, berarti emang bukan berarti yang persamaan atas jadi nggak bisa dipakai dalam cara ini kan Pak? Maksudnya gini, yang ini ya. Iya Pak. Nah, maksud saya gini loh, yang ini sebetulnya ini nggak ada kaitannya sama yang di atas ini, gitu loh. Sebetulnya persamaan yang atas ini yang bukan ini ya, yang pernyataan 25 ditambah omega BA tambah ini sampai di sini stop. Ini udah stop di sini selesai, gitu. Nah, ini yang saya tulis di sini, ini sebetulnya adalah saya mau mencari berapa besar kecepatan B dari vektor yang panjangnya 3,8 ini. Oh, yang ngerjain tugas. Begitu. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi Ini juga berharga ya. jadi mungkin tepatnya begini. Mana apa sih? Aduh. Nah, ini lebih tepatnya begini. Di mana panjang vektornya itu ini panjang vektornya adalah 3,8. Gitu maksud saya. Jadi karena ini sebetulnya yang kita tulis persamaan ini cuman untuk memandu arah-arah poligon vektornya ini, arah-arah vektornya. Supaya poligonnya itu memenuhi persamaan ini. Mana yang jadi resultan, mana yang jadi komponen vektor-vektor penyusun. Berarti yang resultannya VB. Kalau di sini VA sebagai resultan. Kalau di sini VC sebagai resultan. Dan vektor-vektor resultan ini atau kita sebut sebagai vektor-vektor kecepatan absolut itu berangkatnya dari OV. Begitu. Begitu kira-kira. Oke. Nah, sebetulnya VB sama nih. VB. AB ini sama. Berarti AA. Nah, maksud saya tadi gitu ya, Anda bikin template-nya sehingga nanti pada saat UTS Anda tinggal edit-edit seperti ini. Jangan baru bikin. Kalau baru bikin lama sekali waktunya. Sehingga di sini adalah A B A normal ditambah A B A tangensial. Berarti ini
Tentu di sini omeganya omega BA ya. Ini R Oke, ini supaya bagus terus ditambahin sini. Supaya konsisten harusnya memang dikasih. Nah, seperti ini. Supaya notasinya konsisten ya. Oke, begitu. Oke. Omega BA, nah ini omega BA. Kita nggak tahu nih omega BA, sehingga omega BA harus kita cari dari sini. Nah ini ya. Berapa sih omega BA? Omega BA adalah VBA dibagi AB. Gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kita harus cari dulu nih VBA berapa sih nih? Nah, VBA berarti Anda harus tahu panjangnya berapa. Ini udah salah. Jadi Anda ukur panjangnya berapa, Anda bagi dengan skala, dapatlah sekian meter per second. Kemudian Anda bagi dengan panjang AB, maka dapatlah sekian radian per second. Itulah omega AB. Gitu ya. Sehingga di sini nilai bisa dimasukkan nih. Omega AB, omega BA sama ya. Omega AB, omega BA sama. Omega BA sama dengan sekian yang tadi saya cari ke berapa. Dikalikan RBA tetap 5 dan seterusnya. Alfa BA dapat dari mana? Nah, kita nggak tahu alfa BA. Alfa BA kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, oke, berarti kita mesti cari dulu, terpaksa kita cari omega BA dulu nih. Kita cari omega BA. Perhatikan nanti pada saat Anda mengerjakan di mana di PowerPoint, Anda juga harus punya ini ya, apa namanya yang saya kerjakan apa sih namanya sebagai pembanding ya. Ini kira-kira 4,6. 4,6 dibagi 5. Kali 5 ya. Aku bagi sih kali. Empat 4,6 kali 5 sama dengan 23 meter per second. VBA sama dengan tadi berapa? 4,6 cm hingga sama dengan 23. Terus ini. Oke ya. Sehingga di sini 3 omega BA adalah 23 meter per second dibagi
BA tadi berapa BA-nya? 8. 10 ya. 10 meter. Oke. Itu ya, cara nyarinya ya. Anda ukur berapa panjangnya, Anda bagi dengan RBA atau RAB, sama saja, Anda ketemu omega BA. Berarti omega BA 2/3 radian per second. Berarti di sini, ini kita kalikan 2/3. 2,3, maaf. 2,3 radian per second. Begitu. Sehingga kemudian ini sama dengan 11,5. Gitu. Yang ini kita nggak tahu. Oke. Nah, sekarang kita gambar. Yang oke. Ini persamaan percepatan B adalah percepatan A ditambah percepatan BA. Yang kita tahu adalah yang ini, yang kita tahu nih, yaitu yang ini yang tahu ya. Ini adalah arah normal. Normal B ke A. Artinya apa? Artinya dari B ke A. Berarti kita bikin 11,5 gini. Mana ini. Ini kebetulan pendek sekali ya. Dan ini adalah arahnya dari B ke A. Arahnya berarti dia arahnya ke sana ya. Atau ini ya. Saya buat yang oke. Di sini. Dan ini kemudian adalah yang kecil sekali ini adalah komponen A BA normal. Kecil sekali. Begitu? Oke. Kemudian kita bikin yang tangensial. Tangensial artinya tentu adalah tegak lurus terhadap si normalnya ya. Artinya tegak lurus nih. Nah, seperti ini. Begitu. Kemudian kita tahu bahwasanya percepatan B pasti berada pada lintasan horizontal. Ini.
Oke, begini ya. Jadi, memenuhi persamaan ini artinya si VBA tangensial pasti ini. Oke, AB adalah ini. Ini AB horizontal. Inilah C. Oke, jadi secara prinsip mencari percepatan sama persis dengan kecepatan, hanya Anda sekarang harus uraikan menjadi normal tangensial, gitu. Nah ini silakan, boleh Anda pindahkan ke sini, boleh. Ini adalah percepatan si B. Kalau Anda punya waktu, silakan Anda cek percepatan-percepatan B pada saat misalkan dia mau sampai ke titik mati bawah atau titik mati atas, bagaimana percepatan, gitu ya. Artinya dia akan, percepatan B akan maksimum pada saat OA nanti berada di sini nih, berada di batang OA ini, engkol berada pada 0 atau berada pada 180. Maka ini paling panjang nih. Pada saat si B bergerak ke kiri, lanjut bergerak ke kiri atau lanjut bergerak ke kanan, maka komponen ini akan berkurang panjangnya sampai dia mau mentok di titik mati atas, dia akan 0 karena balik ya, balik arah. Kan habis ke kanan, balik ke kiri, dari kiri balik ke kanan, dari kanan balik ke kiri. Nah itu percepatan yang maksimum ada di mana ada pada saat di pertengahan mentok atas, mentok kiri, mentok kanan. Mentok kiri, mentok kanan itu adalah pada saat engkolnya berada di 0 sama di 180. Oke, kurang lebih sama, yang mencari percepatan C sama seperti itu, tapi itu ingin saya sampaikan ke Anda. Anda lihat, kita mengerjakan soal yang mudah gini perlu waktu hampir 2 jam. Ya. Dan waktu Anda sangat terbatas nanti. Jadi, yang saya sarankan tadi adalah tolong Anda buat template-nya. Jadi nanti Anda tidak repot untuk ngetik dari awal persamaannya gitu ya. Ada indeks-indeksnya, ada normal dan tangensial seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya cukupkan untuk hari ini. Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang kuning yang kecil itu yang arah ke kanan bawah tuh buat apa ya, Pak? Ini komponen yang bentar. Ini yang tangensial. Yang tegak lurus ini, tegak lurus BA, tegak lurus AB. Jadi Buat- gini. Ini buat memenuhi persamaan ini. Kan AB nih, Pak. Kalau misalnya kita di A, berarti kan dia kan ke area kan ke kanan bawah tuh, Pak. Kalau misalnya tangensialnya, Pak. Ya, Kalau yang bisa di titik B, bukannya tangensialnya ke kiri atas ya, Pak? tangensial ke kiri atas. Kalau sama- Begini. Ini alfa loh ya. Ini alfa. Ini bukan omega. Jadi gini. Nah, itulah gunanya persamaan yang ini. Persamaan yang kita tulis. AB yang ini ya. AB sama dengan AA ditambah ABA. Itu kita uraikan menjadi AA. Sorry, ini bukan 0 ya. Maaf, ini bukan 0 nih. Berapa tadi itu? Yang ini ya. Ya. Bukan 0 nih, maaf. Ada harganya nih. Ini tadi karena copy paste jadinya ngaco.
Oke, kita lanjutkan. Jadi Anda taunya ke bawah dari mana? Karena dia harus ke bawah supaya memenuhi persamaan vektor ini, operasi vektor. Gitu jawaban saya. Pak, itu kok ke bawah Pak, bukan ke atas. Pak, ini kok ke kiri Pak, bukan ke kanan. Itu semua untuk memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Sorry, yang ke kiri pasti. Kenapa? Karena ABA normal. ABA adalah B ke A dianggap diam, sehingga arahnya dari B ke A. Itu pasti. Ya. Kan selalu tuh komponen percepatan normal itu arahnya ke pusat gerakan. Ke pusat radius gerakan. Kan gitu ya. Yang tangensial, nah yang tangensial ini kita nggak tahu kemana. Begitu. Nah, jadi dari sini tadi yang omega BA udah ya, dapatnya dari yang ini. Yang ini nih. Mencari omega BA, yaitu saya tahu VBA, atau boleh juga sama saja. Dari VAB Anda bagi dengan RAB boleh sama saja. Itu omega AB. Omega BA, omega AB kan sama. Tapi di sini yang saya contohkan adalah saya menghitung panjang VBA sama dengan 4,6 cm, sehingga 4,6 cm ini sama dengan 23 meter per second. Nah, omeganya adalah 23 meter per second dibagi 10, dikurang 4, ya begini, dibagi 10 meter. 10 meter dari mana? 10 meter ini panjangnya BA. BA atau AB ini 10 meter. Gitu ya. Kenapa? Karena ini panjangnya 4 meter, karena 4 cm kan mewakili 5. Ini 4 cm, ini 8 cm. Berarti kalau ini 5, ini 10. Begitu. Sehingga ketemu omega BA 2,3. Nah, 2,3 inilah yang kemudian kita pakai masukin ke persamaan ini. 2,3 dikali R BA 5 meter dan seterusnya. Nah, tapi saya tidak tahu berapa besar alfa di sini, saya nggak tahu. Dari sini pun kita juga nggak bisa cari. Kenapa? Karena di persamaan kecepatan kita tidak memakai alfa sama sekali. Kita cuma pakai omega. Gitu ya. Dan alfa yang kita punya, toh di sini yang kita punya itu adalah dari pengukuran kita sendiri. Pak, kok kita tahu Pak alfa di sini? Iya, karena gampang mencari alfa di sini itu gampang. Mencari omega di sini itu gampang. Gitu ya. Tapi mencari alfa dan omega di connecting rod itu ya mesti dihitung. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kembali saya sampaikan Anda harus sangat disiplin sama persamaan ini. Yang Anda jabarkan ke menjadi persamaan di bawah ini. Terus Anda jabarkan di sini, Anda ketemu besarnya berapa. Nah, di sini udah oke. Di sini yang bermasalah. Ini permasalahan kita nih, kita tidak tahu besarnya. Ini masalah kita. Ini clear kita. Ini kita udah clear. Gitu ya. Nah, Pak, ini ngitungnya gimana, Pak? Kalau Anda lihat persamaan ini tidak bisa dihitung. Anda hanya bisa menghitung persisnya berapa pakai IJK itu. Analisis vektor non-grafis, yang IJK. Gitu ya. Ini yang saya tampilkan di depan, ini adalah hanya sekedar membantu gambar vektor yang sedang kita kerjakan. Oke, nah sekarang kembali saya bilang, Anda harus memenuhi hujah persamaan operasi vektor di sini. Oke, AB sama dengan AA. AA kita sudah punya yang ini, AA. Kita sudah punya. Ditambah, kita tahu di sini 11,5. Yang mana arahnya kita juga tahu. Arahnya dari B ke A. Berarti dia ke kiri. Ya. Karena percepatan B ke A. A-nya dianggap diam, maka dia ke kiri. Kalau percepatan A, B, dia arahnya ke kanan. Gitu ya. Jadi, omega, jadi ini ya, yang ini nih, yang tengah. Percepatan BA normal itu dari arah B ke A. Kenapa? Karena A dianggap diam, A dianggap pusat rotasi. Seperti itu. Tapi kalau A, B, A tangensial, kita belum, arahnya pasti tegak lurus,
arahnya pasti tegak lurus terhadap normal tentunya. Tapi kemana arahnya? Tergantung dari alfa. Tapi alfa kita tidak tahu. Ya, ini kan kita tidak tahu nih alfa. Ini masalah kita nih, kita tidak tahu nih. Begitu. Tapi kalau Anda kerjakan dengan cara non grafis, Anda akan ketemu, tapi pakai IJK itu ya, pakai IJK. Begitu. Nah, sekarang kembali ke gambar. Dari persamaan ini kita tahu bahwasanya percepatan B, nah percepatan B kita juga tahu arahnya. Tapi kita tidak tahu dia ke kiri apa ke kanan. Kita tidak tahu. Kita cuma tahu dia pasti level, pasti horizontal. Tapi kita tidak tahu apakah dia ke kiri, apakah dia ke kanan, kita tidak tahu. Nah, tapi dari persamaan ini, kita tahu bahwasanya percepatan B itu adalah percepatan A, ditambah percepatan B terhadap A normal, ditambah percepatan B terhadap A tangensial. Nah, yang normal kita sudah clear nih, sudah dapat. Yang ini maksud saya. Justru mempertanyakan yang tidak mengerti akan dugaan media massa. Kok tahu sih? Perihal kepindahan dirinya ke Golkar. Menurutnya saat ini yang terpikir dalam dirinya perampokan di Jalan Tol Jagorawi yang meninggal dalam tahanan Bogor. Kelihatan nggak ya? Oke. Yang normal kita dapat nih. Mungkin ini bikin bingung kali ya. Oke. Yang ini kita udah dapat. Yaitu arahnya dari B ke A. Kemudian saya buat arah tangensial. Nah, tangensial itu berpotongan dengan lintasan gerak atau lintasan arah si AB. Nah, sehingga kita simpulkan AB-nya ke kiri. Jadi saya dapat AB ini adalah akibat dari perpotongan tangensial dengan lintasan AB. Setelah ada perpotongan di sini, baru kemudian saya simpulkan inilah si AB. Begitu. Dengan demikian, Anda menghitung alfa BA, caranya gimana? Caranya Anda ukur berapa ini panjang vektor di sini, sekian meter per second kuadrat, dibagi panjang BA, maka Anda akan dapat harga alfa dalam radian per second kuadrat. Maaf, terjawab nggak? Jadi tuh acuannya tuh lintasan B sama yang tangensial AB ya, Pak? Betul. Iya, Betul sekali. Buat Betul titik sekali. awal ya, Pak? Kok buat Ya. titik Betul awal sekali. itu Dan Anda yang- perhatikan, percepatan mutlak itu berangkatnya dari sini. Dari si kutub percepatan. Gitu ya. Nah, seperti yang kuis yang banyak yang salah itu, kuis berapa ya? Ke-8 yang nomor 1 ya. Setiap komponen vektor pasti bisa Anda jabarkan, Anda uraikan menjadi komponen tangensial dan komponen normalnya. Pasti, ya kan? Ada kan yang nomor 1 yang saya kasih bonus itu yang Anda banyak salah semua? Gitu. Nah, ini yang vektor orange ini adalah vektor-vektor penyusun. Tapi bukan vektor satuan, kalau vektor satuan ya nilainya 1. Gitu. Kalau ini kan panjangnya, ada panjang, ada pendek gitu. Tapi arahnya arah vektor 1. Sorry, bukan vektor 1 aja. Kalau vektor 1 itu pasti arahnya kalau nggak I, ya J, ya K ya. Seperti itu. Tapi ini vektor-vektor penyusun yang saling tegak lurus nih. Jadi si AA ini adalah hipotenusa dari vektor ini dan vektor itu.
gitu ya. Tapi kalau yang AB bukan hipotenusa ya, karena AB ini dia kenapa kok ketemunya ini? Karena dia memenuhi hujah yang ini nih. Nah, yang ini. Itulah sebabnya yang saya sampaikan Anda ya. Ini deh. Ini ya. Jadi poligon vektor di sini ini dibuat untuk memenuhi hujah persamaan yang ini nih. AB sama dengan AA ditambah ABA normal ditambah ABA tangensial. Anda perhatikan di sini udah betul belum nih? AB resultan ya. Ini resultan AB. Vektor resultan adalah AA, ini AA disambung ABA normal disambung ABA tangensial. Oh ya udah benar. Begitu. Sekarang kita cek secara logika, benar nggak ini percepatannya ke kiri? Benar. Gitu ya. Nanti kalau si engkol ini sudah berada di sini misalkan di sudut sini, coba Anda perhatikan. Kemana arahnya? Gitu ya. Arahnya kemana? Gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan, kalau tidak ada alfa, maka pasti percepatan titik A pasti arahnya ya normal saja. Artinya ke arah si origin. Kalau tidak ada alfa. Ke sana arahnya. Kalau ada alfa yang sedang mempercepat putaran, arahnya ke sana. Kalau ada alfa yang arahnya sedang memperlambat putaran, maka arahnya kebalikannya, arahnya ke sana. Oke? Gitu ya. Masih Pak. Mari. Jadi saya sampaikan. Dari semua teknik yang klasik ya, klasik itu apa sih? Teknik mesin, teknik elektro, teknik kan mesin, listrik, bangunan. Listrik, mesin, bangunan. Mungkin yang paling hebat listrik ya, karena dia nggak kelihatan, dia bisa bayangin. Tapi kalau orang sipil itu bangunan itu kan bendanya diem ya. Anda ini bendanya bergerak gitu ya. Jadi Anda harus mempunyai kemampuan untuk menghayal, membayangkan dan tapi itu sih akan terasah dengan Anda mengerjakan seperti ini ya. Anda iseng aja. Saya pengen tahu deh, coba kalau engkolnya ada di sudut sini gimana arah percepatannya seperti itu. Sehingga nanti Anda akan paham, oh kenapa mesin mobil itu bentuknya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Senin kita lanjut ke mana? Coriolis ya. Sama Anda lihat tuh yang IJK tuh. Jadi Anda latihan grafis, pelototin juga yang non grafis, yang IJK. Dengan demikian berakhir pertemuan kedua terakhir kita, pertemuan kedua dari akhir, yang hari Senin ada pertemuan terakhir. Mari kita foto bersama. Dan seperti biasa saya sampaikan kepada kita semua untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya kita nanti bisa kumpul kembali bersama di kampus setelah pandemi ini teratasi. Oke. Nggak apa-apa Anda pusing, Anda agak bingung, nggak apa-apa, itu artinya Anda harus latihan. Ya, yang repot adalah, ternyata gampang memang, benar kata Pak Adit. Terus Anda nggak latihan, nah, itu awal kehancuran. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Mana Kindin?
Oke, kloter selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa terus berlatih. Mari. Pak.